Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Triono dari Prodi Sistem Informasi UPBJ Samarinda dengan nomor induk mahasiswa 0445488228. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas praktikum berupa video sesuai soal pada tugas nomor 2. Nah, ini contoh kasusnya ya, kita lihat. Kita diminta untuk membuat ERD ke dalam basis data MySQL menggunakan exam. Di sini saya sudah membuka sebenarnya untuk examnya dan sudah saya running. Kemudian untuk aksesnya saya juga sudah buka di sini di localhost. Nah, ini sebenarnya saya tadi sudah membuat. Untuk tugas ini saya sudah praktekkan menggunakan panduan dari buku yang ada di halaman 631 sesuai buku, dan ini hasilnya. Mari kita buat kembali sesuai dengan pada soal. Pertama kita buat dulu database dengan nama rumah sakit. Oh, sudah dibuat ternyata, sebentar. Oh, ini sudah dibuat. Kemudian ini ada dokter admin. Sebentar, kita hapus dulu saja. Kita dari awal kita drop rumah sakit. Baik, kita buat tabel baru dengan nama dokter admin. Di sini ada sesuai panduan, ada ID data admin dan dokter ya. Untuk atributnya ada ID data, kemudian ada ID dokter, dan juga ada ID-nya admin. Susunannya jika mengikuti pada panduan admin, ID admin, ID data, ID dokter, baru ID admin. Baik, ini masing-masing tipe datanya integer ya, dengan panjang 3. Kemudian disetting untuk ID datanya sebagai primary key, jangan lupa dicentang pada auto increment-nya. Kemudian kita save. Kemudian kita buat tabel baru dengan nama administrator. Ini sudah ada ya tadi, bekas saya latihan, jadi tinggal klik saja biar cepat. Kemudian administrator jika mengikuti pada buku dia punya ID admin ya. Di sini dia punya ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Nama admin, kemudian juga ada waktu jaga di administrator. Sebentar, tadi di ya, ID admin integer dengan panjang 3. Kemudian nama adminnya varchar, tipenya, waktu jaganya juga varchar. Ini panjangnya 30, kemudian untuk waktu jaganya 100. Save. Baik, kemudian buat tabel baru lagi. Kemudian tabel barunya namanya tabel dokter. Tabel dokter sesuai pada ini ya, pada tugas dokter. Kemudian di tabel dokter itu atributnya ada banyak. Ini ada ID dokter, ID dokter, kemudian ada nama dokter dan alamat dokter. Alamat dokter, kemudian ada tanggal lahir dan nomor HP. Nomor HP.
kemudian spesialis, kemudian ada waktu kerja, atributnya waktu kerja. Ini untuk tipenya tetap integer. Untuk nama dokternya itu varchar, panjangnya 30, alamat varchar 100, kemudian untuk tanggal lahir, date, nomor HP varchar dengan panjang 15, spesialis varchar 15, kemudian untuk waktu kerjanya varchar 100. Nah, untuk primary key nya yang ID dokter, kita save, kemudian kita save, kita buat tabel baru lagi. Untuk tabel ini sudah pasien dokter, untuk pasien dokter di sini ada atributnya ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa ada 5. Baik, kita buat. Untuk pasien dokter ada ID, kemudian ada ID dokter, kemudian ada ID pasien, kemudian waktu periksa dan resep. Waktu periksa, kemudian ada resep. Untuk ID ini integer ya, tipe datanya integer. Dokter, ID pasien sama, ini integer dengan panjang 3, masing-masing 3. Untuk waktu periksa tipe datanya date ya. Terus resep varchar 100, varchar dengan panjang 100. Untuk primary key nya yang bagian ID ini. Kemudian kita save. Oke, setelah di save kita buat tabel baru lagi untuk pasien dia punya atribut 1, 2, 3, ada 4. Pasien yang pertama itu untuk pasien itu ada ID pasien, ini ya, ID pasien, kemudian ada nama pasien dan alamat. Nama pasien ini, alamat pasien, kemudian jenis kelamin 4, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Baik, untuk ID pasien tipenya integer, panjang 3. Untuk nama varchar 30, kemudian untuk alamatnya varchar 100, kemudian untuk jenis kelaminnya varchar 1, ini 1. Kemudian untuk primary key nya ini yang ID pasien, kita save, kemudian buat tabel baru lagi satu untuk yang daftar dia punya atribut 1, 2, ada 3. Yang pertama untuk daftar ada ID daftar ini, kemudian ID pasien, dan juga ID admin 1, 2, 3. Baik, pas, masing-masing panjangnya 3. Kemudian untuk ID daftar jadi primary key nya, jangan lupa ini autogramnya, kemudian di save. Nah, setelah jadi
jika kita mengikuti pada tutorial di buku, sebelum kita melakukan relasi kita setting dulu ya. Ada beberapa ini. Yang pertama pada tabel dokter admin. Kita pilih pada ID dokter dan ID admin untuk dijadikan foreign key-nya klik index. Kemudian pada tabel daftar yang menjadi foreign key-nya itu pasien dan admin, ID pasien, ID admin. Kemudian pada tabel pasien dokter struktur yang menjadi foreign key-nya ID dokter dan ID pasien, ID dokter dan ID pasien. Baik, sudah selesai persiapannya. Sekarang kita tinggal membuat relasi dari masing-masing tabel tersebut. Kita mengikuti pada gambar 640 ya pada buku untuk relasinya. Kita pilih kembali database rumah sakit, kemudian desain seperti ini. Kita view full screen, kemudian kita atur dulu dokter admin, pasien dokter. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, nggak apa-apa, nanti kita atur lagi. Kita membuat relasi ya, created relationship. Baik, tadi yang pertama ini ada ID dokter ya, ID dokter dari sini, ID dokter ke sini. Kalau sesuai di panduan buku, ini pilih cascade, baru klik OK, enggak apa-apa. Kemudian nanti kita rapikan. Kemudian tadi berikutnya dari administrator, ID admin ke ID admin, dari administrator ID admin belum di setting ya, bentar. Pada administrator ID admin, maaf ini lupa tadi, kita buat primary. Auto increment, save. Nah, ini sudah. Balik lagi ke sini, ke desain, full screen. Nah, tadi sampai di administrator ya. Klik pada ID admin ke sini, cascade. Oke, tidak apa-apa, kita usul lagi. Kemudian dari tabel pasien dokter dari ID dokter, ke ID dokter yang ini, klik OK. Kemudian dari tabel pasien dokter kita pilih yang ID pasien ke ID pasien di sini, cascade. Oke, tak apa-apa, ini error, nanti kita coba refresh. Kemudian dari ID admin bagian daftar, ID admin sini
Berarti ngambil dari administrator, ID admin sini ke ID admin sini, skip. Oke. Terus yang terakhir dari daftar ID pasien ini didapat dari pasien, berarti ID pasien ini ke ID pasien ini. Oke, baik, kita coba refresh dulu ya. Kita refresh, kita lihat susunannya apakah sudah sesuai. Daftar pasien dokter. Oke, ada satu yang belum, yaitu dari ini ya, ID pasien yang tadi error ini ke ID pasien ini. Oke, skip. Oke, kita reload dulu, view full screen, pasien dokter admin, daftar. Pasien dokter, pasien, kemudian daftar. Baik, terakhir kita tinggal cek ya apakah sudah sesuai dengan pada panduan. Kita cek satu-satu pada dokter admin, ID dokter dan ID dokter sudah. Pada ID admin sudah ada relasi ke sini. Terus pada pasien dokter, ID dokter ke ID dokter sudah. Kemudian pada pasien dokter, ID pasien sudah ke ID pasien sini, dapat dari sini. Kemudian ini juga dari daftar ID pasien ini ya, dapat data dari sini, data ID pasien ini. Terus yang terakhir ID admin ini dapat dari ini, administrator, ID admin. Jadi ini sudah sesuai ya dengan pada buku panduan. Bisa dilihat, jika kita lihat sudah sesuai. Jadi sedikit penjelasan sebelum saya akhiri video ini. Yang pertama adalah satu ID dokter ini dia dapat dari sini. Nah, tandanya yang ini ada tanda seperti ini, artinya ini dapat data dari sini. Nah, ini ID admin ini dapatnya juga dari data di administrator nih, dapat dari sini. Kemudian ini pada pasien dokter, pada tabel pasien dokter ID dokternya didapat dari sini juga. Berikutnya ID pasien pada tabel pasien dokter, ini ID pasien dapatnya dari data pada tabel pasien ya, ini ya. Kemudian ini juga pada daftar ID pasiennya didapat dari tabel pasien. Terus yang terakhir pada tabel daftar ID adminnya didapat dari atribut ID admin ya di tabel administrator. Jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal kita save, kita beri nama rumah sakit baru oke. Nah, ini sudah berubah. Kurang lebih seperti ini untuk praktek pada tugas 2. Mudah-mudahan apa yang sudah saya praktekkan pada video ini sesuai panduan pada buku, sudah sesuai. Dan apabila ada kritik, saran ataupun catatan kesalahan pada tugas saya ini, mohon masukannya dari Bapak atau Ibu dosen. Dari saya cukup, terima kasih.